Selamat kita menikmati hari Jumat Agung di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan di saat ini saya mengajak kita merenungkan bagian daripada pembacaan firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi suatu berkat yang memberikan lagi kepada kita kekuatan dan keteguhan iman menghayati makna kematian Yesus Kristus di kayu salib. Baiklah, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita bermohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama dan semua orang percaya di segala tempat dan situasi, kami bersyukur bersama-sama dengan semua orang yang dikenal Tuhan menikmati hari yang bahagia di hari Jumat. Tapi hari ini bagi orang-orang percaya merupakan suatu peringatan tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu berkatilah kami Bapa, supaya hari ini menjadi suatu kebangunan iman. Olehnya kami hendak membaca dan merenungkan bagian daripada firman. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan ampuni kesalahan dan dosa, supaya jadilah kehendak-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan daripada firman Tuhan dalam kesempatan ini terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-27 ayat 45 sampai dengan ayat 56 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan tema Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian pembacaan firman. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan yang indah ini kita diberikan lagi suatu catatan penting dari penulis kitab Matius untuk menjadi suatu kebangunan iman ketika kita memperingati lagi hari Jumat Agung di hari ini. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan melalui kitab Matius yang menjadi pembacaan kita, yang mau mengisahkan kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus dan sekaligus tanda-tanda yang menyertai kematian Tuhan Yesus itu sendiri. Yang pertama ialah tentang kematian Tuhan Yesus menurut versi Matius di sini.
kita mendapati ada dua kali seruan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus dengan suara nyaring berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebagaimana juga yang dapat kita baca dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 2a. Demikianlah ungkapan ini mau memberikan suatu kesan yang sangat mendalam, hubungan yang indah antara Yesus Kristus dengan Allah Bapanya. Di tengah situasi dan kondisi yang demikian, Tuhan Yesus mengungkapkan bagaimana isi hatinya yang terdalam di dalam menghadapi penderitaan dan kesakitannya sebelum ia harus menemui kematiannya. Suatu kesadaran yang ia ambil, yang ia tempuh, bahwa memang demikianlah apa yang harus dilalui olehnya. Dan oleh sebab itu kematian Yesus Kristus itu bukanlah menjadi sesuatu yang hanya sekedar sebagai bagian daripada pelayanan yang sering kita katakan. Inilah memang yang menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk dihilangkan, ialah kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan. Tapi sesungguhnya sebagaimana ia lahir, sebagaimana ia mati, tentu berbeda sekali dengan kelahiran dan kematian kita, yang merupakan bukanlah kehendak kita, tapi semua ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi apa yang dialami, yang teralami oleh Tuhan Yesus adalah suatu kesadaran yang memang ia pahami. Inilah cara untuk bagaimana menunjukkan sikap kasih dalam kerangka supaya memberikan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Dan oleh sebab itu kita memperhatikan bagaimana ungkapan daripada Tuhan Yesus kepada Allah Bapanya dengan memanggilnya sebagai Eli, Eli, lama sabachthani. Dan yang kedua, kita dapati suatu ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ia berseru kembali kepada Bapanya dengan suara yang nyaring. Ia menyerahkan nyawa. Dan dicatat oleh Yohanes pasal 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai. Dan menurut Lukas 23 ayat 46, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bisa jadi Tuhan Yesus mengucapkan kedua-duanya, tapi yang penting di sini ialah bagi kita, Yesus mati dengan suatu kesadaran, dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Bapanya. Dan kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh merupakan suatu bentuk daripada kematian yang bukan tanpa tujuan yang pasti. Dan hal kedua, kita melihat dari pembacaan kitab Matius di sini, tanda-tanda yang menyertai kematian daripada Tuhan Yesus itu hendak menunjukkan bahwa yang mati itu bukanlah seorang penyamun, bukanlah seseorang yang biasa-biasa saja, melainkan seseorang yang sangat istimewa, karena sungguh ia ini adalah anak Allah. Itulah yang menjadi suatu tema yang mau mengingatkan kepada kita tentang siapakah dia sesungguhnya. Tanda yang pertama dikatakan oleh Matius ialah kegelapan yang meliputi daerah itu, yang dimana banyak penafsir mengatakan bahwa daerah itu ialah seluruh daerah tanah Palestina sebagai tanah perjanjian. Dan oleh sebab itu, apa yang terjadi pada waktu itu bulan purnama yang mendekati masa Paskah. Tidaklah mungkin kegelapan itu disebabkan oleh gerhana matahari, dan sulit memahami mengapa terjadi kegelapan itu. Tapi rupa-rupanya harus diakui, alam semesta ikut berkabut atas peristiwa dahsyat yang terjadi atas diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang kedua ialah
tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan banyak yang menafsirkan bahwa inilah sebagai suatu pembuktian bahwa jalan menuju Allah Bapa telah terbuka. Allah yang Maha Kudus telah terbuka bagi semua orang untuk datang kepada Dia. Nah, oleh sebab itu benar apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20. Ialah darah Yesus, ya, melalui darah Yesus kita sekarang memiliki keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tanda yang ketiga yang menyertai kematian daripada Tuhan Yesus Kristus ialah suatu bentuk daripada spiritualitas kepala pasukan Romawi, di mana ia ternyata memiliki suatu pengalaman tersendiri dari sejak Tuhan Yesus divonis menjalani hukuman mati. Perjalanan sampai menuju Bukit Tengkorak, dia memperhatikan, dia menyaksikan dengan mata dia sendiri bahwa Tuhan Yesus tidak memberontak. Tuhan Yesus tidak mengeluh dan mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah mengapa harus terjadi pada diri saya. Tapi sungguh-sungguh dia melihat bahwa Tuhan Yesus berjalan terus dalam suatu keadaan yang sadar. Dia seolah-olah memahami bahwa inilah yang harus ditanggungnya. Dan oleh sebab itu, apa yang terjadi? Ketika akhirnya tanda-tanda alam itu disaksikan oleh kepala pasukan itu, dan ketika dia menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah Bapanya, keluarlah suatu ungkapan iman yang menarik. Sungguh orang ini adalah orang benar, kata Lukas 23 ayat 4. Dari sinilah kita dapat menikmati akan suatu kesaksian yang dapat membangun iman kita semua, bahwa ternyata kematian Yesus Kristus itu sungguh-sungguh ya dan amin disaksikan oleh Alkitab. Dia yang mati adalah Yesus Kristus di kayu salib, dan oleh sebab itu tanda-tanda menyertai, di mana tanda-tanda ini membuktikan bahwa yang mati itu bukanlah sosok seseorang yang biasa-biasa, tapi sosok seseorang yang memang secara sadar hadir dan mau menjadi korban daripada penebusan dosa-dosa dunia. Dan oleh sebab itulah menurut kitab Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat yang berbahagia, mari kita ambil hikmah dari perenungan ini. Yang pertama, kita diingatkan kembali bahwa benar yang mati di kayu salib itu ialah Yesus Kristus, Anak Allah. Dan kita memahami bagaimana tanda-tanda yang menyertai kematian Yesus Kristus hendak membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Anak Allah. Dan oleh sebab itu kita juga tanpa disadari, tanpa kita pahami sebelumnya, sebenarnya kita juga berada di dalam suatu keadaan. Ada tanda alam yang tidak bisa untuk kita pungkiri, yakni dengan adanya virus corona, atau yang sering kita kenal juga dengan suatu istilah COVID-19. Kita memahami inilah tanda yang menyertai ketika kita sementara merenungkan tentang makna kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan oleh sebab itu kita memahami bahwa dengan tanda ini banyak orang pada akhirnya kembali dibangun di dalam iman. Kembali semua memahami, semua agama menyatu untuk menyatakan pengakuan iman. Siapakah Allah itu yang sesungguhnya?
semua mengimani bahwa benarlah Yesus Kristus anak Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur karena kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki suatu kepastian hidup. Kita tidak akan dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan apapun itu, karena kita sudah berada di dalam kuasa kasih-Nya, yakni Yesus Kristus yang memberi kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberkati oleh firman untuk dapat memaknai peringatan Hari Jumat Agung di hari ini. Kami bersyukur Bapa, walaupun kami juga memahami bahwa dengan kematian Yesus Kristus kami telah menikmati kemenangan. Dan oleh sebab itu kemenangan iman juga itu meneguhkan, menguatkan kami. Bahwa kami sungguh-sungguh selalu terus memahami bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga walaupun kami diperhadapkan dengan tantangan adanya kekuatan virus corona, di mana semua orang di segala tempat dan keadaan menggumuli tentang hal ini, tapi kami bersyukur dengan peristiwa ini semakin mempersatukan semua orang percaya, siapapun, dalam keadaan apapun, kami menyatu di dalam suatu pengakuan iman bahwa benar Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa, berkati kami semua, berkati kami yang dimana pada hari ini ada juga yang hendak menikmati perjamuan kudus. Biarlah itu mengingatkan tentang bagaimana kami memahami kembali makna daripada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang kami harus teruskan, beritakan di tengah dunia yang sementara bergumul saat ini. Dalam nama Yesus Kristus